Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah tentang Subhan, seorang koreografer dan pendiri yayasan I Am Peacemaker, sebuah organisasi yang visinya adalah mendidik anak-anak jalanan untuk dapat memberikan dampak kepada orang lain lewat pertunjukan mereka yang merupakan gabungan tarian dan berbagai jenis olahraga. Waktu saya masih kecil, itu saya banyak melihat hal-hal tentang kekerasan ya. Ayah saya memegang ilmu pada saat itu. Dampaknya memukuli istrinya. Waktu dia cari ibu saya, dia melihat bulu-bulu dalam ibu saya. Dia bilang dia harus keluarin bulu-bulu itu, makanya dia ikat. Kadang dia ikat, kadang dia telanjangin, kadang dia pukulin. Dia pakai balok ya. Pada saat itu dia pukul di kepala. Ibu saya robek kepalanya. Ibu saya sampai diikat kayak binatang. Dia nggak mau mukul mami. Dia mau mukul apa yang ada di mami. Ibu saya selalu bilang gini, bapak kamu tuh sakit Subhan. Papi tuh sakit. Dan timbul keinginan untuk menyembuhkan ayah saya. Saya pergi dengan ibu saya pada saat itu ke beberapa orang pintar. Tapi tidak sembuh itu. Tidak sembuh pada saat itu. Jadi ayah saya nggak sembuh. Saya pikir gini, apakah ayah saya mati aja kali? Ibu saya pernah bilang gitu juga. Keluarga saya juga pernah bilang gitu waktu saya masih kecil. Saking tidak bisa disembuhkan ayah saya dari tahun 1980-an. Tapi apa? Beliau sudah dua kali beliau coba bunuh diri. Tapi nggak mati juga tuh. Dan itu dampak membuat kondisi hidup saya menjadi satu orang yang keras pada saat itu. Gue pada saat itu berusaha untuk mencari bagaimana caranya sih untuk menjadi satu sosok yang ditakuti oleh orang. Makanya saya pukul security yang di klub, saya buat keributan di klub, saya bawa ke Bali, saya ribut di Bali, saya tusuk orang di Bali, saya potong tangan orang ini, potong habis itu. Sangat puas, saya sangat puas. Ketika saya tusuk, saya bilang sama orang itu saya bisa makan darahnya. Di depan muka orang itu darah itu saya siram. Kamu mukanya keren Ban, tapi lu gila. Bahasa itu yang saya suka pada saat itu. Kalau sudah sendiri di rumah, itu suka bilang gini sama diri lo. Itu salah. Saya percaya itu pembunuh di luar sana ya. Lu bohong. Kalau lu tidak rasakan hati kecil lu bilang lu salah. Tapi karena omongan banyak orang bilang lu bagus, lu punya ini. Itu yang membuat kita tuh jadi tetap terus. Tahun 2006, 2005 pada saat itu. Saya ketemu dengan satu pribadi. Dia nanya. Dia bilang, bro ada sesuatu yang lu mau omongin mungkin bro. Mau omongin pada saat itu. Saya bilang, lu tahu apa bro? Tapi apa pada saat itu, begitu saya pulang, ini kenapa anak itu gue sendiri ingat anak ini. 2 minggu setelah saya ketemu sama dia, itu saya ngomong sama dia. Saya punya masalah keluarga. Tahu apa yang dia bilang? Dia cuma bilang gini, Subhan, harus melalui lu dulu. Baru seisi rumah diselamatkan. Terus dia doa. Dia bilang, engkau melihat hati. Waktu dia ngomong tentang hati, itu saya sempat mau nangis. Saya nangis di situ. Ini yang tidak pernah saya alami dalam hidup saya. Bahwa Tuhan tidak melihat manusia, tapi Tuhan lihat hati manusia. Itu ada hari di mana saya telepon ayah ke daerah. Papi pada saat itu ngomong. Papi saya ngomong ini. Dia ngomong gini. Subhan, jaga adik-adikmu. Jalanmu sudah benar nak. Papi sudah senang, papi sudah bahagia. Kalimat itu yang saya pengen dengar dari dulu. Bahwa papi sudah senang. Tiba-tiba gue dapat telepon, papi meninggal. Wah, di situ momen dimana saya itu gue sendiri jatuh. Tapi apa? Tiba-tiba itu ada kayak flashback gitu. Oh iya, keluarga gue mintanya bokap gue meninggal. Nyokap gue sendiri pun minta seperti itu. Gue pun mengiyakan itu pada saat itu. Bilangnya apa? Kasihan papi kalau kayak begini. Gue bilang, Yesus, kalau memang bokap gue itu meninggal bareng dan sudah ada di sorga bareng lo, bikin bokap gue itu tersenyum.
begitu gue lihat itu, ini peti ya, ini peti. Jadi gue melihat gini, gue lihat pelan-pelan. Ayah saya senyum. Di situ saya jatuh, nangis. Kenapa baru sekarang saya percaya Yesus satu pribadi yang bisa menyembuhkan segala macam hal. Sebelum kita mulai, kita doa dulu. Abis itu Suban yang memotivasikan anak-anak. Karena di Peacemakers nggak cuma ada Christian, but we have also from our other brothers and sisters from other religion. So paling Suban will give them like a fire, like a motivation talk. Ya, jadi semacam ini ya, Seng, apa namanya? Kami punya waktu 2,5 jam. Setengah jam kami berbicara untuk kehidupan. Yes. Istilahnya kita memberikan satu kesaksian. Kadang kita bawa teman-teman dari luar yang pernah mungkin drugs. Also saya sendiri juga pernah drugs. Jadi kita memberikan pengalaman hidup yang dimana kami mau berubah. Dan kami sharing dengan anak-anak selama setengah jam itu. Dan thanks God ada dampak yang terjadi dari anak-anak itu sendiri. Luar biasa, ya? Salah satu dampak yang ada di Peacemaker ya, ada salah satu anak ya yang kami ketemu 4 tahun yang lalu. Ya, dia seorang pencopet, anak jalanan ya. Saya ketemu di Tamrin, lampu merah jam 2 pagi pada saat. Bukan lagi kena copet kan? Enggak lagi. Saya nggak tahu kerjaan anak itu sebenarnya apa. Tapi saya cuma tahu pada saat itu kami ketemu dan dia ngamen. Dan dengan senyuman yang dia kasih ke saya bilang jarang banget anak ini seperti ini. Orang-orang pengamen jarang seperti itu. Kadang-kadang kalau nggak dikasih langsung kasih bahasa yang kotor gitu loh. Akhirnya saya berhenti, saya bilang, kamu tahu nggak senyuman kamu bagus? Bagus deh. Dia bilang, Kak saya belum pernah ketemu orang seperti kakak ngomong seperti ini. Wow. Jadi menurut saya gini, dampak ketika kita menegur orang seperti itu, saya rasa itu real dari dalam diri kita sendiri. Nah, itulah yang dikasih oleh Peacemaker. Dan anak ini ternyata setelah kita kenal sampai 4 tahun, ternyata kerjaannya dia pencopet. Wow. Dia pencopet. Nama anak ini David ya. Dia ada di sini sekarang juga, tapi dia lagi ambil foto-foto. Hari ini dia gimana? Pekerjaannya apa? Pekerjaan hari ini dia ambil profile. Ya, jadi fotografer. Hari ini. Dan kami melihat perubahan dalam dirinya dia waktu itu, tapi tidak secepat itu dia berubah. Ada proses di situ. Berapa tahun tuh? 2 tahun saya kenal dia ambil handphone saya. Hilang juga. Oke. Dicopet sama dia. Kabur ke? Dia kabur ke Yogyakarta. Iya. Dan kami memaafkan itu, kami ucapkan ke dia. Di SMS saya bilang, Dek, jangan tahan orang baik mau datang ke kamu. Kamu boleh jual handphone itu, tapi kakak akan sedih kalau kita tidak ketemu lagi. Karena itu punya Tuhan. Itu dia. Dan akhirnya anak itu balik. Tapi anak-anak mau mukul dia pada saat itu. Anak-anak Papua dan Ambon pada saat itu mau pukul dia. Tapi keputusan dia datang kembali membalikan handphone itu ke kami, ke saya. Saya bilang inilah yang berani. Orang yang mau mengakui kesalahannya dia. Dan yang mau memukuli dia adalah orang yang harus introspeksi diri. Siapakah yang berani sebenarnya? Dan akhirnya saya melihat proses itu. 2 tahun ternyata dia masuk lagi ke Cipinang. Dia masuk ke Cipinang. Pas ke-3 tahun dia kena kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Dia 4 bulan penjara. Tapi dia waktu naik banding. Dia ketawa di sidang itu. Dan akhirnya dia karena kesaksian yang tidak benar pada saat itu. Akhirnya dia diperpanjang sampai 8 bulan. Wow. Dan akhirnya setelah 3 tahun mau ke 4 tahun sekarang kami lihat prosesnya dia. Dan akhirnya wow, anak ini mau berubah. Sekarang gak ada lagi handphone hilang di rumah? Tidak ada lagi handphone hilang. Tidak ada lagi. Luar biasa. Sekarang dia dapat proses, handphone dia hilang dan dia dicuri jualannya dia pada saat dia lagi jualan di jalan. Jualan apa tuh dia? Kacang. Wow, Kacang. Amazing. Iya. Well, pesan Tuhan melalui pertobatan Suban adalah Tuhan melihat hati yang rindu untuk berubah. Meskipun Suban sudah dan masih melakukan kejahatan saat itu. Dengan anugerah Tuhan, Suban tidak lagi menahan-nahan dorongan untuk mengalami perubahan.
dari pribadi yang keras menjadi lembut hati. Pengalaman itulah yang membuat Subban dapat melihat isi hati terdalam orang-orang yang dilayaninya, sehingga sabar dan kuat mendampingi mereka dalam proses berubah, tekun dan bersukacita dalam menjalani visi dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan mengendaki hal yang sama terjadi dalam hidup saudara, tentunya dalam kisah yang berbeda.